Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang 7 kabar baik terkait nasib honorer setelah pendataan non-ASN berakhir. Hasil rakor PAN RB dan juga PPK. Nasib honorer ke depan setelah pendataan non-ASN berakhir terus dibahas oleh pemerintah. Saat ini, Kementerian PAN-RB terus berusaha mencari solusi terkait permasalahan tenaga honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Upaya tersebut terwujud dalam rapat koordinasi Kementerian PAN-RB bersama Bupati seluruh Indonesia di Jakarta pada Rabu 21 September 2022. Rakor yang dihadiri langsung oleh Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar, membahas mengenai tindak lanjut bila pendataan non-ASN resmi berakhir sesuai lini masa jadwal yang telah ditentukan. Bupati seluruh Indonesia selaku kepala daerah bersama Kemenpan RB dan jajaran yang hadir turut melakukan persamaan dan persatuan persepsi dalam mencari jalan tengah atas penyelesaian permasalahan tenaga honorer non-ASN setelah pendataan non-ASN berakhir dalam waktu dekat. Setidaknya terdapat 7 poin penting sebagai kabar baik bagi honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah. 7 poin hasil rakor tersebut yaitu: pertama, Menpan RB Abdullah Azwar Anas meminta dengan tegas para bupati selaku pejabat pembina kepegawaian atau PPK untuk melakukan audit terhadap kebenaran data tenaga honorer. Kedua, Menpan RB Anas juga meminta bupati di setiap daerah untuk mengirimkan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM kepada BKN. Yang ketiga, SPTJM yang akan dikirimkan oleh bupati tiap-tiap daerah adalah sebagai bentuk komitmen dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan oleh bupati bahwa data tenaga non-ASN di daerahnya adalah valid dan tidak berubah. Yang keempat, Menpan RB Abdullah Anas mendorong agar pemerintah daerah atau Pemda dapat melakukan pengawasan dalam proses pendataan. Kelima, Menteri Anas memaparkan perlu adanya kolaborasi yang dilakukan oleh Pemda dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP guna pengawasan data yang diajukan Pemda. Keenam, akan ada audit data untuk memastikan data tenaga non-ASN yang dikirimkan sesuai dengan yang diisyaratkan. Nah, dalam poin keenam ini, Menpan RB Abdullah Azwar Anas turut menyatakan akan dilakukannya audit tenaga data honorer. Akan ada audit data untuk memastikan data tenaga non-ASN yang dikirimkan sesuai yang diisyaratkan. Tegas Abdullah Azwar Anas. Ketujuh, setelah proses pendataan non-ASN selesai, data tenaga honorer yang masuk akan diverifikasi dan diumumkan secara transparan oleh instansi pemerintah pengusul untuk memastikan nama-nama pada pendataan non-ASN memenuhi syarat dari Surat Menteri PAN-RB. Dalam rakor Kemenpan RB,
Dan seluruh bupati di Indonesia juga disinggung perihal hasil pendataan yang saat ini dilakukan oleh instansi pusat dan tiap daerah. Ternyata masih terdapat data tenaga honorer yang diinput belum sesuai dengan surat Menteri Pan-RB nomor B garis miring 1511 garis miring M.SM.01.00 garis miring 2022 pada tanggal 22 Juli 2022. Saat ini terdapat pula permasalahan lain terkait kualifikasi pendidikan terakhir yang dimiliki oleh tenaga honorer. Tidak sedikit kualifikasi pendidikan dari tenaga honorer yang mengikuti pendataan non-ASN tidak sesuai syarat untuk menjadi ASN. Oleh karena itu, Apkasi bersama Kementerian Pan-RB terus melakukan koordinasi dalam mencari solusi terbaik untuk menyelesaikannya. Nah, Bapak Ibu, semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.